Saudara pemirsa, kita telah mengetahui bahwa setiap pada tanggal 26 Juni ditetapkan sebagai hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tanggal 26 Juni dijadikan dasar utama lahirnya Kabupaten Kayong Utara berdasarkan dari masa pelepasan dari kabupaten induknya di Ketapang pada tahun 2007. Maka dengan demikian usia Kabupaten Kayong Utara masih sangat relatif muda. Namun apakah benar demikian? Ulasan kali ini akan membahas mengenai beberapa versi lahirnya Kabupaten Kayong Utara dari perspektif sejarah yang bersumber dari berbagai literatur. Di antaranya adalah dokumen pemekaran yang disimpan oleh Abah Abdul Samad Sukadana, buku sejarah menapak tilas Kerajaan Tanjung Pura karya almarhum Gusti Muhammad Mulia, buku dari benua lama ke Mulyakerta yang ditulis oleh almarhum M. Dardi Dehas, Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca, PJ Vet, Jos Muller, dan sumber literatur yang lainnya. Namun sekali lagi bahwa ulasan ini merupakan sebuah wacana sejarah untuk membuka mata kita semua bahwa keberadaan Kabupaten Kayong Utara di masa lampau sudah dikenal oleh dunia. Maka akan sangat sempit apabila kita hanya melihat dari perspektif Kayong Utara di masa kini. Untuk itu, ulasan kali ini semoga dapat membuka ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita telah mengetahui dari berbagai sumber dan literatur bahwa kota Sukadana sendiri yang menjadi ibu kota Kabupaten Kayong Utara sudah wujud sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dari catatan Yuanxi yang mengisahkan tentang pasukan dari Kubilai Han pada abad ke-13, tepatnya tahun 1293 Masehi. Saat itu, pasukan Kubilai Han di bawah pimpinan oleh panglima perangnya, yakni Panglima Ikemishe, Shipi, dan Kausing, dalam sebuah perjalanan menuju Singosari untuk menghukum Raja Kertanegara. Mereka singgah di Kepulauan Karimata yang pada masa itu masuk dalam wilayah Kerajaan Tanjung Pura, atau yang pada masa itu masih disebut sebagai Bakulapura. Dikisahkan juga bahwa pasukan Kubilai Han datang ke bandar kerajaan Bakulapura, yakni di Sukadana, guna memenuhi kebutuhan logistik sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Teori sejarah ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti Batu Cina yang saat ini masuk wilayah Desa Betok, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Dalam inskripsi prasasti Batu Cina yang telah diteliti oleh Balai Arkeologi, dinyatakan bahwa dalam masa itu pasukan Kubilai Han singgah di Pulau Karimata guna memperbaiki kapal serta mengisi kebutuhan logistik. Kemudian selanjutnya, ketika berdirinya Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana yang ditandai dengan datangnya Prabu Jaya atau Brawijaya, yakni seorang pangeran dari Majapahit, ia menikah dengan putri Raja Hulu Air di Ketapang dan berpindah dari benua lama yang ada di Ketapang di abad ke-14 menuju Sukadana, di mana pada masa itu Prabu Jaya dan Putri Jujumbui dengan nama aslinya yaitu Dayang Potong, yang merupakan putri dari Siak Bahulun, yakni raja dari Kerajaan Hulu Air di Sungai Pawan, Ketapang, di mana mereka kemudian hari lalu pindah ke negeri Sukadana dan menetap serta mendirikan Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana. Pada masa lampau, yakni di abad ke-14, wilayah Kayong yang meliputi Ketapang dan Kayong Utara saat ini
ada dalam satu kesatuan wilayah kerajaan yang bernama Tanjung Pura dan diklaim ada di bawah wilayah kekuasaan Majapahit. Namun dari sumber yang lain pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1284 Saka atau 1336 Masehi, Tanjung Pura bernama Bakulapura dengan ibu kota Sukadana dan pernah menjadi salah satu provinsi di bawah taklukan kerajaan Singosari di masa Raja Kertanegara. Sumpah Amukti Palapa adalah suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Gajah Mada dan menjadi salah satu bukti adanya keberadaan dari negeri Tanjung Pura di masa itu. Sumpah Amukti Palapa ini diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Mahapatih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini berbunyi, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, isun Amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Demikianlah sumpah dari Patih Gajah Mada. Adapun terjemahannya adalah, saya Gajah Mada, Patih Amangkubumi bersumpah tidak ingin berbuka puasa untuk menikmati segala kenikmatan duniawi. Saya Gajah Mada juga bersumpah jika telah mengalahkan kerajaan-kerajaan di Nusantara, maka saya baru akan melepaskan puasa, seperti mengalahkan negeri Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasi atau Singapura. Maka dengan demikian, saya baru akan melepaskan puasa dan menikmati kehidupan duniawi. Demikianlah sumpah Amukti Palapa dari Mahapati Gajah Mada dari Majapahit yang dikenal sangat sakral. Bahkan hingga akhir hayatnya, Gajah Mada tidak mau menikah sebab ia merasa belum bisa menunaikan semua sumpah-sumpahnya. Kini beberapa jasanya dikenang dan diabadikan dalam beberapa literasi sejarah dan pasukan Bayangkara yang pernah dibentuknya menjadi satu kesatuan dalam Kepolisian Republik Indonesia. Kembali pada soal Tanjung Pura Sukadana, bahwa selain itu dengan ditemukannya prasasti batu cap yang ada di Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, mengundang tanya lebih jauh tentang keberadaan Sukadana yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini ditandai berdasarkan dari usia batu cap tersebut. Batu cap tersebut ada di sebuah bukit yang terletak tepat di mulut gua, yang juga disebut sebagai batu bergambar atau rock painting. Menurut dari beberapa kali penelitian arkeolog, batu tersebut merupakan salah satu peninggalan prasejarah pada masa lampau dan telah terdaftar sebagai situs purbakala yang tahun pastinya belum dapat diketahui. Jika merujuk dari tradisi lisan yang berkembang di Tanah Kayong, seperti yang telah diabadikan dalam sebuah buku tulisan dari almarhum M. Dardi Dehas, yakni salah seorang sejarawan dari Kabupaten Ketapang, menuliskan tentang kisah Toupui yang telah mendiami daratan Tanah Kayong. Disebut Tanah Kayong adalah satu kesatuan untuk daerah Ketapang dan Kayong Utara. Dalam bukunya tersebut, M. Dardi Dehas menjelaskan secara jelas mengenai fase atau kedatangan dari beberapa rombongan. Yang pertama adalah rombongan dari Toupui yang datang pada abad ketiga hingga keempat Masehi. Kemudian rombongan ini diperkirakan berasal dari kerajaan Kutai, sedangkan rombongan Tok Bubut datang pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Diduga rombongan ini berasal dari kerajaan Sriwijaya yang berada di Pulau Sumatera. Namun
Namun kesimpulannya adalah daratan Tanah Kayong telah didiami oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu, dengan beberapa kedatangan dari rombongan manusia yang bermukim, lalu membuka sebuah peradaban baru, kemudian berkembang dan memungkinkan terjadi pembauran yang kemudian lahirlah sebuah kebudayaan baru yang ada di Pulau Borneo. Kendati sudah final ulang tahun Kabupaten Kayong Utara ditetapkan pada tanggal 26 Juni berdasarkan dari pelepasannya dari kabupaten induknya di Ketapang, namun tidaklah salah apabila beberapa peristiwa sejarah di atas juga sebagai penanda hari lahirnya dari ibu kota Kabupaten Kayong Utara sendiri, yakni Sukadana. Jika melihat dari peristiwa kedatangan Tok Bubut dan Tok Upuy, maka usia Sukadana sendiri sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun bukti akan hal ini sangat lemah karena banyak bersandar pada tutur lisan Belaka. Namun jika kita merujuk pada peristiwa kedatangan pasukan Kubilai Khan yang singgah di Karimata dan datang ke Bandar Bakulapura, yang berdasarkan dari catatan Yuansi pada tahun 1293 Masehi, maka usia Sukadana saat ini sudah 727 tahun, terhitung dari tahun 1293 Masehi hingga tahun 2020 saat ini. Sedangkan jika kita merujuk dari kedatangan Prabu Jaya ke kota Sukadana pada abad ke-14, pada fase ini sebelumnya telah dijadikan dasar oleh Kabupaten Induk dari Kayong Utara, yakni Kabupaten Ketapang, yang menetapkan usia Ketapang berdasarkan dari angka nisan di Keramat 9 Negeri Baru yang bertarikh 1340 Saka atau 1418 Masehi. Pada masa ini diduga adalah fase sebelum perpindahan Prabu Jaya dari Benua Lama atau Negeri Baru sekarang di Ketapang menuju Sukadana di masa itu. Sekali lagi, ulasan ini bukan bertujuan untuk memaksakan atau berlomba-lomba mencari siapa yang paling benar atau siapa yang paling tua, namun semata-mata hanya ingin membuka wacana dan wawasan akan sejarah di masa lampau bahwa daerah Tanah Kayong yang juga meliputi Sukadana, Ketapang, Matan, dan Simpang merupakan daerah yang pernah maju di masa lampau. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ulasan ini untuk mengajak para pemirsa guna menjaga marwah atau kebesaran sebuah daerah di masa lampau yang pernah tertorehkan dalam tinta emas sejarah dari abad ketiga Masehi, yang bermula dari nama Bakulapura menjadi nama Tanjung Pura, lalu menjadi nama kerajaan Matan dan Simpang, serta bermetamorfosa dan menyebar menjadi raja-raja di seluruh tanah Borneo. Sebagai pembanding, misalnya hari jadi kota Pontianak ditetapkan pada tanggal 23 Oktober tahun 1771 Masehi. Hal ini didasari atas perjalanan sejarah ketika Sultan Syarif Abdurrahman membuka kota Pontianak pada tahun tersebut. Begitu juga dengan Sanggau yang menetapkan hari jadinya pada tanggal 7 April, yang juga berkaitan dengan peristiwa sejarah Daranante yang menjadi pemimpin pertama di kerajaan Sanggau. Dan begitu juga dengan kota-kota lain yang juga banyak memakai referensi sejarah sebagai tonggak penentuan berdirinya sebuah kota, sehingga di masa yang akan datang sejarah pada masa lampau mengenai tempat atau daerah tersebut tidaklah hilang ditelan zaman. Maka kesimpulan akhirnya adalah bila berdasarkan kedatangan pasukan dari Kubilai Khan ke Sukadana yang berdasarkan dari catatan Yuansi, maka usia Kayong Utara saat ini sudah menginjak 727 tahun. Namun jika berdasarkan dari usia pelepasan wilayah atau pemekaran dari Kabupaten Induk, usia Kayong Utara baru belasan tahun. Demikianlah ulasan kami pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada episode berikutnya akan dibahas mengenai proses dan sejarah pemekaran Kabupaten Kayong Utara yang sudah direncanakan sejak tahun 1964 di masa DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong di masa Presiden Soekarno. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa dan salam budaya.